Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Akibat Menyangkal Yesus. Hal ini penting mengingat akhir-akhir ini banyak pengajaran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Atau banyak juga orang-orang yang mengaku Kristen tetapi selalu menabrak, bahkan mempertentangkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, yang terdapat tentunya di dalam Alkitab. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami semua Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan buat kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bawa kerinduan kami untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari urapi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mungkin bagi sebagian jemaat Tuhan yang terkasih tidak menyadari akibat dari penyangkalan ini, yang saya kira bisa mengakibatkan kefatalan, atau karena ketidakfahaman tentang pengajaran, sehingga mereka menganggap yang penting saya percaya kepada Allah Bapa yang merupakan Tuhan yang tertinggi di dalam tanda kutip, Alasan yang dipakai adalah kerap kali mereka mengatakan bahwa Yesus mengerjakan apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh Bapa. Atau kerap kali juga Yesus berdoa kepada Bapa untuk memohon menyelesaikan misinya di dunia ini, baik untuk perbuatan mukjizat ataupun untuk keselamatan atau penyembuhan manusia. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang hal tersebut, dapat melihat pada video saya yang lain yang saya beri judul Tuhan Yesus, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Dan banyak, tinggal cari saja. Padahal firman Tuhan mengatakan siapa yang menyangkal Yesus, maka Yesus juga akan menyangkal dia di depan Bapa. Jadi bukan menyangkal di tempat lain atau menyangkal di dunia, tapi menyangkal di depan Bapa. Matius 10 ayat 33. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi jelas, terang, Hal tersebut dapat dimaklumi kalau yang mengajarkan adalah mereka yang tidak percaya kepada kitab perjanjian baru atau orang yang di luar kekristenan, Tetapi yang mengherankan dan memalukan, ada sekelompok kecil orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mereka adalah bidah yang mengajarkan kesesatan menurut Alkitab, untuk membodohi jemaat Tuhan ataupun calon jemaatnya. Mereka yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang tidak mengejar dengan pertanyaan selanjutnya, misalnya percaya dalam kapasitas apa, maka mereka akan tertipu, Tetapi kalau kita kejar dengan pertanyaan lain lagi, misalnya, barulah topeng mereka akan terbongkar. Sebenarnya dengan memakai kata Kristen saja seharusnya mereka percaya kepada Yesus, Karena arti Kristen di dalam Alkitab adalah orang-orang atau boleh dikatakan murid-murid atau pengikut yang berperilaku seperti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat, karena mereka semua sudah melihat dengan mata mereka sendiri segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus ketika masih hidup bersama-sama dengan mereka, dan kematian Yesus serta kebangkitannya mereka saksikan juga, Jadi dari pemakaian kata Kristen saja sudah terlihat jelas bahwa sebenarnya mereka adalah antikristus yang berusaha memecah dan merusak
pengikut Yesus atau merusak kekristenan, ya. Yesus adalah simbol dari kekristenan, sama seperti Nabi Muhammad di dalam agama Islam ataupun Siddhartha Gautama di dalam keagamaan Buddha, ya. Jadi Yesus ini adalah ikon daripada agama Kristen, ya. Hal lain adalah ketika mereka dipermandikan, mereka tentu telah menerima juga tentang Allah Tritunggal, ya, di mana salah satu pribadinya adalah Yesus sebagai anak Allah. Bagi mereka juga yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai Allah Tritunggal atau dalam permandian, dapat melihat video-video saya yang lain, ya. Memang Alkitab sudah mengingatkan kita tentang adanya penyangkalan terhadap Yesus Kristus, dan itu dapat kita lihat pada Yudas 1 ayat 4, ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita sebagai umat Kristen harus waspada karena Alkitab sudah mengingatkan adanya penyusup di tengah-tengah kita. Artinya mereka berusaha untuk masuk ke dalam lingkungan orang-orang Kristen dan hendak melampiaskan hawa nafsu mereka, yaitu ingin menjadikan menjadi sumber kecemaran di dalam kekristenan, ya, atau bisa juga mengajarkan kesesatan. Dan Alkitab sudah mengingatkan mereka ini adalah orang-orang fasik zaman sekarang. Alkitab juga sudah mengingatkan kepada kita jangan berjalan menurut orang fasik di Mazmur 1 ayat 1, karena itu akan mencemarkan kehidupan kita. Namun kita juga percaya bahwa mereka suatu saat pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Para bidat ini memang sekarang bergerilya masuk dari rumah ke rumah, apalagi dalam keadaan COVID-19 versi Omikron ini, ya, juga masih menghambat kita untuk beribadah secara tatap muka, ya. Berusaha mereka untuk menyesatkan, ya, mereka yang memang mempunyai pengetahuan Alkitab yang kurang baik atau kurang, ya. Untuk itulah saya selalu tidak pernah bosan mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih untuk selalu membaca firman Tuhan, ya. Karena ya firman Tuhan merupakan sumber daripada kebenaran, ya. Kalau kita tidak mau membaca, maka kita mudah sekali tersesat. Dan sekarang kita lihat banyak sekali di sosial media orang yang mengaku Kristen tetapi selalu mempertentangkan ayat-ayat di dalam Alkitab, ya. Saya juga heran, mereka malas untuk belajar. Saya yakin mereka tidak pernah membaca Alkitab sampai selesai, apalagi merenungkan serta mendalaminya, ya. Banyak pendeta yang terkenal yang sudah puluhan tahun melayani, mereka berani mengkritik, tetapi hanya mulutnya saja yang berbicara, tidak dengan satu ayat pun juga. Mereka yang lebih percaya kepada orang-orang yang menyatakan, ya, seperti Sam Butters atau yang lain-lain, ya, yang aku sekarang namanya Pastor GT, ya, yang jelas-jelas sudah dibuang dari kekristenan. Ya, bagaimana saya juga bingung mereka bisa menerima itu. Kenapa? Karena tidak mau membaca, hanya memakai otaknya yang bodoh saja itu. Sehingga tidak usah heran kalau banyak sekali umat Kristen disesatkan, mengaku Kristen tetapi pola pikirnya sudah tidak masuk di akal sama sekali. Ya, kita dengar akhir-akhir ini mulai lagi sang debaters itu mengatakan bahwa Yudas masuk ke surga, dan banyak sekali yang mendukung. Saya tidak usah memakai ayat satu pun juga, dan saya memang sudah pernah mungkin setahun yang lalu menjawab itu. Lihat saja di video saya, ya, jawaban untuk sang debaters. Tetapi dengan akal sehat saja kita pikir, Yudas seorang mencuri kasih,
gereja atau kas daripada murid-murid Yesus, ya kan, yang sudah berkhianat kepada Yesus, dan Yesus sudah mengatakan lebih baik orang-orang seperti ini tidak usah dilahirkan atau ditenggelamkan ke dalam air. Kemudian Yudas juga membunuh diri dia. Kalau orang-orang seperti ini, perilaku seperti ini masih masuk ke dalam surga, hancurlah semua pengajaran di dalam agama Kristen. Tidak usah pakai ayat, pakai logika yang baik saja. Ya, jadi saya juga bingung, benar-benar bingung ya melihat begitu banyak jawaban yang mengatakan bahwa iya memang Yudas harus masuk ke dalam surga karena bla 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 bla. Luar biasa ya. Itulah yang terjadi di penyesatan. Tidak hanya oleh orang-orang yang saya sebut misalnya katakanlah saksi Yehova, tetapi banyak juga orang-orang yang mengaku Kristen tetapi melakukan hal-hal yang tersebut ya. Kemudian kita kembali lagi ke pembicaraan kita ya. Alkitab sejak 2000 tahun yang lalu itu sudah mengingatkan kepada kita umat Kristiani untuk tidak menerima ataupun membuka pintu terhadap para bidat ini, baik saksi Yehova maupun yaitu orang-orang yang melencengkan ajaran agama Kristen ini ya. Karena Alkitab mengatakan kalau kita menerima mereka, maka kita akan mendapatkan bagian dari perbuatan jahat mereka. Jadi dengan menerima mereka, apalagi mau mendengar pengajaran-pengajaran yang sesat, ini merupakan suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan ini dapat kita lihat di 2 Yohanes ayat 1-10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberikan salam kepadanya. 11. Sebab barang siapa memberikan salam kepadanya, memberikan salam saja, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kalau kita tahu bahwa para bidat itu kalau datang ke rumah kita, sebaiknya kita jangan membukakan pintu, apalagi memberi salam. Karena Alkitab mencatat bahwa mereka yang memberikan salam kepada para bidat yang mengajarkan kesesatan ini akan mendapat bagian dalam perbuatan jahat mereka. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus sangat berhati-hati ya. Jangan karena kita sungkan, tidak enak hati, lalu kita mau membuka pintu kita, lalu kita menjawab dia punya salam ya. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini, untuk itu makanya ya saya ingatkan jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus taat pada firman Tuhan ya, yaitu tidak memberikan kesempatan kepada para bidat tersebut. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar ya, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal ya. Banyak pada bidat, terutama mereka yang menamakan saksi Yehova, mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan atau Allah. Yesus hanya pengantara saja. Yesus hanya seperti panglima Allah saja, dan seterusnya. Pengertian sesat ini terus ingin ditanamkan pada mereka yang tidak membaca Alkitab dengan baik. Tetapi pada ayat ini jelas dikatakan bahwa dia, yaitu Yesus, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak ada orang yang hidup atau makhluk hidup di dunia ini yang kekal kecuali Allah ya. Jadi sekali lagi kita harus sangat berhati-hati kepada para bidat ini. Masih banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Tuhan ya. Namun para penganut aliran sesat ini sengaja terus memutar balikan fakta ya. Mereka juga menolak doktrin Allah Tritunggal, di mana Yesus adalah salah satu pribadi Allah ya. Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, yaitu di dalam sorga, Bapa,
firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Untuk jemaat Tuhan yang terkasih yang ingin lebih mengerti tentang doktrin Allah Tritunggal, dapat juga kita lihat pada video yang lain. Jadi sebenarnya kalau mereka yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka sebenarnya tidak akan menerima keselamatan, karena Yesus merupakan Sang Juru Selamat yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya sendiri menjadi juru selamat dunia. Jadi jelas di atas menyatakan bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi kalau mereka yang tidak mau mengakui atau menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka mereka tidak akan mendapatkan keselamatan, atau dengan kata lain, mereka akan masuk ke dalam api kekekalan atau neraka. Kalau mereka menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka mereka juga harus mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang merupakan Sang Juru Selamat, ya. Jadi hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, kembali saya berulang kali mengingatkan, akibat dari kecerobohan kita bisa berakibatkan fatal, ya. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini, ya. Jadi Alkitab juga sudah sangat jelas mengatakan kepada kita jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa setiap roh yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu bukan berasal dari Allah, bahkan bisa dikatakan adalah roh antikristus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah Bapa, itu boleh-boleh saja, ya. Mereka boleh mengatakan atau mengaku apa saja, ya. Tetapi yang terpenting adalah apakah Bapa yang di sorga mengakui atau menerima mereka. Inilah yang paling penting, ya. Karena tadi dalam ayat tadi dijelaskan bahwa Allah Bapa tidak akan mengakui mereka, ya. Misalnya saya beri ilustrasi saja. Kalau saya mengatakan bahwa saya adalah adik kandung dari Bapak Joko Widodo, atau saya adalah saudaranya, itu boleh-boleh saja saya mengatakannya. Tetapi pengakuan yang terlebih penting adalah pengakuan yang berasal dari Bapak Presiden. Apakah Bapak Presiden mengakui atau memberi pernyataan bahwa ini saya adalah saudaranya? Jadi saya boleh-boleh saja mengaku, ya, jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Jadi jelas, ya. Jadi mereka para bidat yang mengaku-ngaku, wah kita percaya pada Allah Bapa, ya, suka-sukamu lah, ya, bicaralah seenakmu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan kalian ditolak baik oleh Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, karena ketiganya adalah satu. Kalau Allah Bapa menolak, Yesus juga pasti menolak, Roh Kudus juga pasti menolak, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Kemudian kita lihat lagi, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jelas, ya, perintah, jadi harus dituruti, ya. Lagi-lagi ayat yang mengingatkan kita supaya kita percaya kepada Yesus, dan bukan hanya percaya namun dengan embel-embel yang lain. Tetapi ayat ini pasti berbicara bahwa kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah dan juga sebagai juru selamat. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan atau mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat, ya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin juga mendapatkan pengetahuan tentang apakah Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat, bisa melihat pada video-video lain yang sudah saya upload, ya. Di sana sudah dibahas secara panjang lebar mengenai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun
anak. Jadi firman Tuhan itu sudah jelas sekali untuk menghukum para bidat tersebut, ya. Jadi Alkitab sudah berulang kali mengingatkan kepada kita juga supaya kita jangan sekali-kali percaya kepada para bidat itu. Mereka adalah pendusta. Ya, artinya semua perkataan mereka hanyalah berisi dusta belaka saja. Dan Alkitab menyatakan mereka yang menyangkal Yesus adalah mereka yang juga berarti menyangkal Bapa. Ya, jadi jelas kalian boleh mengatakan, "Wah, kami percaya kepada Bapa yang ada di surga," tapi Bapa yang di surga mengatakan bahwa Dia tidak akan mengenal kalian, menyangkal kalian para bidat. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan mereka menyangkal Yesus tetapi percaya kepada Bapa yang di surga, ini adalah juga pernyataan yang dusta. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kita percaya, maka kita harus percaya keduanya, bahkan ketiganya dengan Roh Kudus. Ya, kalau tidak mau percaya atau menyangkal, maka menyangkallah semuanya. Inilah kondisi yang sudah ditetapkan oleh Bapa yang ada di sorga. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ayat ini secara terang benderang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Orang-orang Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat, orang Farisi maupun orang Saduki, mengerti bahwa barang siapa mengatakan ia adalah anak Allah, maka berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan juga para ahli agama orang Yahudi yang sudah secara turun-temurun ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Yesus lahir, mereka sudah tahu bahwa kalau seorang menganggap dirinya sebagai anak Allah, maka itu berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, pengertian ini sudah sering diputar balikan juga oleh para bidat tersebut yang mengatakan bahwa apakah seorang Kristen maka apakah seorang presiden maka anaknya juga adalah presiden? Apakah itu benar-benar suatu pemahaman yang bodoh sama sekali, ya, sama sekali tidak alkitabiah. Mana ayatnya yang menyatakan itu? Jadi jelas anak presiden itu tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan anak Allah. Alkitab sudah dengan jelas menyatakan bahwa anak Allah, siapa yang menyatakan anak Allah itu sama dengan Allah, ya. Inilah salah satu alasan mengapa ahli Taurat, orang-orang Farisi itu ingin membunuh Yesus, karena mereka menganggap Yesus itu sudah menghujat Allah. Jadi ayat ini sudah tidak usah lagi ditafsirkan, ya, sudah terang benderang. Tidak usahlah berdebat kusir, karena saya juga lihat beberapa video ada jemaat Tuhan juga yang ada pengkhotbah juga yang terkasih mengatakan atau berdebat dengan mereka yang mengatakan bahwa apakah anak sungai itu bukan sungai, apakah anak gunung itu bukan gunung, dan seterusnya. Saya rasa perdebatan ini sudah keluar dari Alkitab. Ya, kalau sudah keluar dari Alkitab itu saya anggap sebagai pembicaraan di warung kopi, ya, tidak bermanfaat sama sekali, ya. Jadi jelas ayat ini sudah menyatakan bahwa anak Allah sama dengan Allah, artinya anak Allah dan Allah mempunyai kuasa yang sama. Jadi jangan dipertentangkan lagi. Kalau anak Allah itu sama dengan Allah, maka kedudukannya, kuasanya, semuanya itu sama. Ya, tidak usah lagi ditafsir macam-macam. Bapa lebih tinggi daripada anak, Yesus adalah Allah kecil, Allah Bapa Allah besar, dan seterusnya. Jadi memang membaca Alkitab ini memang harus memakai ini, ya. Kalau tidak memakai ini memang ya kita tidak bisa, ya. Kemudian kita lihat juga di Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anaknya, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Ya, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, jadi para bidat tersebut kalau mengatakan, wah, kita sudah percaya sama Allah Bapa yang ada di surga, Allah Bapa juga mengasihi kita, itu semuanya pendusta, omong kosong belaka, ya.
Ayat di atas berbicara mengenai penghakiman, ya, dan kita semua tahu bahwa penghakiman yang terakhir adalah hak dari Tuhan. Jadi untuk para bidat saksi Yehova, ayat ini jelas mengatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi hak itu sudah diserahkan kepada anaknya yang tunggal. Ya, siapa itu anak yang tunggal? Tentu Yesus Kristus. Jadi dengan menyangka Yesus adalah Tuhan, maka dipastikan kalian akan dihakimi oleh Yesus dan akan mendapat hukuman yang berat. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, Bapa yang ada di sorga pun memerintahkan untuk menghormati Yesus. Sebab barang siapa tidak menghormati Yesus, itu berarti juga mereka tidak menghormati Bapa. Ya, jadi untuk para bidat, sekali lagi Yehova itu yang mengatakan bahwa mereka menghormati Yesus, bagaimana bisa menghormati? Bagaimana penghormatan yang kalian berikan kepada Yesus kalau kalian menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Ya, jelas ini ada suatu penistaan kalau menurut saya, ya. Orang awam pun tahu bahwa ini pasti penistaan lah, dan saya pun juga tidak terlalu terkejut karena tadi sudah dinyatakan bahwa mereka semua itu adalah para pendusta. Lalu apa yang dapat dipercaya dari seorang pendusta? Tidak ada, ya kan? Ya, 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat lidah, bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Ya, jadi para pengikut orang-orang Kristen yang menyatakan dirinya Kristen, ya, bukannya saksi Yehova, ya, yang sering berdebat, yang sering menabrak ayat-ayat di dalam Alkitab. Ingat, ya, 1 Timotius ayat 6 ayat 4, ya. Jadi Alkitab itu sudah memberikan ciri-ciri kepada para bidat tersebut. Mereka seperti sangat mahir di dalam Alkitab, tetapi sebenarnya mereka hanya memutarbalikkan atau memelintir ayat-ayat di dalam Alkitab. Yang mereka cari adalah perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, pemecah belah umat Kristen dengan bersilat lidah, sehingga di dalam keluarga ataupun dalam suatu lingkungan itu terjadi saling fitnah, saling curiga, saling memusuhi akhirnya, ya kan? Untuk itu sekali lagi saya tekankan kepada jemaat Tuhan yang terkasih, kalau keluarga kita tidak mau menghadapi peristiwa-peristiwa tentang hal yang sudah saya sebutkan tadi, jauhilah atau hindarilah pada bidat tersebut. Siapapun bidat itu, ya, apakah itu saudara, teman dekat, tetangga kita, semua itu harus dijauhi. Karena Amsal mengatakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, ya. Kemudian kita akan melihat juga di Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya, jadi ayat ini juga jelas menyatakan bahwa Allah Bapa mengakui Yesus adalah juga Tuhan. Sebab Allah sejak zaman kitab perjanjian sudah mengingatkan tidak boleh ada Allah lain yang boleh disembah kecuali Allah Bapa. Nah, sekarang Allah Bapa atau yang biasa kita sebut dengan Allah yang ada di surga itu menyuruh atau memerintahkan bahwa semua, bukan hanya sebagian atau beberapa malaikat saja, tetapi semua malaikat Allah harus menyembah dia. Siapa dia yang dimaksud? Yaitu anaknya yang sulung. Siapa itu anak yang sulung? Yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan atau Allah atau Sang Juru Selamat, lalu apa alasan Bapa yang di sorga menyuruh semua malaikat untuk menyembah Yesus? Mengapa Allah Bapa di sorga tidak menyuruh atau memerintahkan untuk kepada manusia misalnya, ya? Karena Allah Bapa di sorga sudah tahu bahwa suatu saat akan datangnya para bidat ini yang tidak mau menyembah Yesus, ya kan? Atau misalnya menyembah pun dengan separuh hati atau berpura-pura saja, ya. Namun para malaikat adalah makhluk yang kudus. Mereka tidak boleh berbohong atau berdusta. Kalau mereka berdusta, mereka berdosa, maka tentu dibuang ke bumi. Karena mereka tidak akan mendapatkan pengampunan,
Ya, karena mereka sudah hidup dalam kekekalan. Kalau mereka berdosa, ya dosa itu terus kekal selamanya. Ya. Kemudian kita lihat ke Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, inilah firman Tuhan yang menegaskan bahwa Yesus dari dulu ada sama, ya, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan mengatakan bahwa Yesus bersama dan sepanjang masa, itu adalah suatu ciri daripada kekekalan. Karena tidak ada sesuatu yang dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berakhir yang berkesudahan, ya. Ya, jadi hanya Tuhanlah yang memiliki sifat kekekalan. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada akhir zaman ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta ini, ya. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesuslah yang menciptakan alam semesta ini. Itulah sebabnya sebagian besar pemeluk agama Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kedudukan sama seperti Allah Bapa. Sebab tanpa Yesus maka alam semesta ini tidak ada. Ya, dan sebagai ayat yang terakhir, yaitu di 1 Timotius 5 ayat 20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Ya, banyak jemaat Tuhan yang berkata, atau mereka yang katakanlah sok pintar itu, yang tidak mau membaca Alkitab, tidak mau merenungkan, mempelajari Alkitab, hanya belajar dari YouTube, mengatakan, wah, tidak boleh menegar, orang Kristen itu harus mempunyai kasih. Mengaplikasikan kasih itu secara membabi buta, tidak mau melihat ayat-ayat lain. Modalnya sebenarnya itu satu ayat aja, kasih itu, ya. Jadi kalau ada masalah, jangan ditegur di depan empat mata saja, ya. Saya ingin mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih bahwa ayat yang menyatakan bahwa menegur empat mata itu hanya untuk kasus-kasus yang bersifat pribadi atau yang berhubungan dengan beberapa orang saja, ya, bukan di depan umum. Ya, kalau yang bersifat umum tentulah dapat meresahkan banyak orang. Maka sama halnya Paulus pun yang menegur Petrus di depan umum, walaupun itu hanya menyangkut adat istiadat saja dan bukan pengajaran. Ya, tetapi perbuatan tersebut dapat mempengaruhi banyak orang, ya. Jadi kita harus pandai juga dalam mengaplikasikan ayat tentang kasih tersebut. Tidak boleh membabi buta. Untuk itulah makanya kita harus mempelajari firman Tuhan dengan baik, membaca berulang-ulang. Ya, jangan cuma hanya baca 1, 2 kali, 3 kali, 5 kali terus merasa dirinya sudah hebat. Ya, saya sudah membaca Alkitab puluhan kali, mungkin ada yang ratusan kali. Ya, jadi marilah kita terus memperdalam pengetahuan tentang Alkitab kita, ya. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua, menambah wawasan kita semua, ya, agar keluarga kita semua dijauhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan saat ini. Ya, ingat, dunia makin jahat. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami lebih waspada akan pengejaran para bidat atau para penyesat. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus menguatkan dan menjaga iman percaya kami, agar kami tidak pernah goyah terhadap bujuk rayu mereka. Biarlah kami tetap hidup dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.